Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Jadi kalau kita menjual barang produk dalam negeri kita dijual ke luar negeri, itu namanya ekspor. Sedangkan orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut dengan eksportir. Kemudian kebalikannya, apabila kita membeli barang atau jasa dari luar negeri, itu namanya kita mengimpor. Sedangkan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor itu dinamakan importir. Kegiatan ekspor dan impor itu memiliki tujuan yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Jadi sebuah negara itu tidak bisa menghasilkan barang atau jasa semuanya, sehingga membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Di Indonesia juga begitu. Ketika kita membuat alat elektronik, kita memerlukan bahan-bahan pendukung elektronik lainnya yang kita impor dari Malaysia, Singapura, dan Cina. Kemudian Malaysia, Cina, Singapura itu memerlukan rempah-rempah kepada kita. Kita mengekspor rempah-rempah kita ke negara tersebut. Yang kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Jadi, kegiatan ekspor dan impor ini akan meningkatkan industri-industri untuk beroperasi menghasilkan barang dan jasa, sehingga produktivitas hasil produksinya meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dengan adanya ekspor dan impor, maka banyak sekali berdirilah industri-industri yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga lapangan kerja menjadi luas. Yang keempat, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor ini juga dapat menambah pendapatan negara atau devisa negara, karena barang yang diekspor itu juga ada pajak yang harus kita bayar ke luar negeri, akan tetapi barang yang kita impor atau kita beli itu juga ada pajak dalam negeri. Sehingga ketika ada produk luar, seperti contohnya mobil yang kita beli dari Jepang itu juga mendapatkan namanya bea cukai atau pajak kendaraan untuk masuk ke negara Indonesia, sehingga menambah pendapatan negara kita. Kegiatan ekspor dan impor itu membentuk kegiatan ekonomi antar bangsa, sehingga ada berbagai macam kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Arab Saudi. Itu adalah bilateral. Bi itu dua, maka bilateral adalah perjanjian dua negara. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama regional.
Kerjasama regional adalah kerjasama ekonomi antar suatu negara dengan negara lain yang dalam satu kawasan atau satu lingkungan. Contohnya adalah kerjasama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN, atau kerjasama perdagangan antar negara-negara kawasan Eropa atau Uni Eropa. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi antar suatu negara dan beberapa negara lain dunia. Contohnya adalah kerjasama antar negara-negara pengekspor minyak atau disingkat dengan OPEC. Yang kedua adalah kerjasama perdagangan antar negara-negara ekonomi Pasifik atau disebut dengan APEC dan Organisasi Perdagangan Internasional atau yang disebut dengan WTO. Kemudian barang dan jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu migas atau minyak dan gas dengan negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Dan kita Indonesia tidak pernah mengimpor mengimpor minyak dan gas mentah. Yang kedua adalah ekspor non-migas atau selain minyak dan gas. Hasil pertanian seperti teh, tembakau, lada, rotan, kopi, dan coklat. Ini adalah barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Kemudian untuk sektor industri ada kayu lapis, timah, aluminium, kain tenun, kopra, minyak sawit, dan lain-lain. Kemudian hasil tambang, biji tembaga, biji besi, bauksit, batu bara, belerang, dan lain-lain. Untuk hasil hutan itu ada kayu rotan, kemenyan, dan damar. Untuk hasil lautnya adalah ikan, udang, dan berbagai jenis kerang. Selain barang dan jasa, selain barang migas dan non-migas, kita juga mengekspor jasa, yaitu mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Contohnya di bidang pembantu rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, tenaga bangunan, dan tenaga ahli yang banyak bekerja di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia ke luar negeri. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya kalian baca lagi dari halaman IPS halaman 63 sampai halaman 67. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.